Survei Litbang Kompas memperlihatkan merosotnya elektabilitas calon presiden atau capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo disebabkan karena pergeseran pemilih Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dan PDIP. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas, elektabilitas Ganjar pada Agustus 2023 lalu 34,1%. Menang tipis dari capres nomor urut 2 Prabowo Subianto 31,3%. Namun, hasil survei Litbang Kompas Desember atau yang terbaru, elektabilitas Ganjar merosot menjadi hanya 18%. Sementara itu, elektabilitas Prabowo yang telah menggandeng putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, melejit ke angka 39,7%. Bambang menuturkan, tim Litbang Kompas menemukan soliditas pemilih PDIP pada pemilu 2019 yang memberikan dukungan kepada Ganjar berkurang dari 60,6% pada Agustus 2023 menjadi 40,7% pada Desember 2023. Tim Litbang Kompas juga mendapati pemilih PDIP yang mendukung Prabowo meningkat dari 22,1% menjadi 35,1%. Di sisi lain, tim Litbang Kompas juga menemukan simpatisan Jokowi atau bekas pemilih Jokowi dan Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 yang mendukung Ganjar beralih ke Prabowo. Hasil survei pada Agustus 2023 lalu, pendukung Jokowi masih dominan memilih Ganjar dengan angka 48,1%. Saat itu, hanya 22,9% dari ex-pendukung Jokowi yang memilih Prabowo. Namun, pada survei Desember 2023, situasi ini terbalik. Mayoritas bekas pendukung Jokowi saat ini memilih Prabowo dengan angka 29,8% dan hanya 27,4% mendukung Ganjar. Temuan lainnya dalam survei itu adalah mayoritas pemilih Prabowo pada Pilpres 2019 kembali memilih mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus atau Danjen Kopassus tersebut. Tercatat, hanya sepertiga pendukung Prabowo pada 2019 yang kini memilih capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Alhasil, hasil simulasi 3 paslon pun menunjukkan bahwa pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming, memiliki elektabilitas tertinggi sebesar 39,3%. Prabowo dan Gibran unggul cukup jauh dibandingkan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, 16,7%, dan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD 15,3%. Sementara itu masih ada 28,7% responden yang belum menentukan pilihan atau merahasiakan pilihan mereka. Adapun survei ini berlangsung pada 29 November hingga 4 Desember 2023 secara tatap muka dan dibiayai secara mandiri oleh Harian Kompas. Jejak pendapat ini melibatkan 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Menggunakan metode itu, survei memiliki tingkat kepercayaan 95% dan margin of error lebih kurang 2,65% dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Sementara itu, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo merespon soal elektabilitasnya disalip pasangan Anies Baswedan dan Caimin di survei Litbang Kompas. Ganjar tak berkecil hati dengan hasil survei itu. Oh, tidak apa-apa, jadi sebenarnya ada survei-survei yang lain buat kami itu menjadi pemicu saja agar kita bisa berpacu lebih bagus lagi karena waktu masih ada dan konsolidasi sekarang sedang dilakukan. Jadi kita tidak berkecil hati, tugas kita temui rakyat, langsung kita berkomunikasi dengan mereka. Ganjar juga mengatakan menjawab soal hasil survei Litbang yang menyebut pemilih PDIP bergeser. Dia mengatakan sudah ada konsolidasi internal partai pengusung.
Sebelumnya, Litbang Kompas merilis survei terbaru terkait elektabilitas Capres dan Cawapres yang akan bertarung pada pemilu 2024. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berada pada posisi teratas dengan elektabilitas 39,3%. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar 16,7% dan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD 15,3%. Sedangkan 28,7% belum menentukan. Survei dari Litbang Kompas bahwa pasangan Ganjar Mahfud di bawah Anies Caimin itu gimana? Ya, survei sangat dinamis. Itu kan di Jawa Tengah kami baru saja install pasukan. Jadi kemarin kami 2 hari yang lalu mengumpulkan seluruh DPD PD Perjuangan 18 provinsi yang kami menang di 18 provinsi tahun 2019. Ini modal yang sangat kuat. Nah, di Jawa Tengah dilaporkan oleh Mas Bambang Pacul, pasukan itu baru deployment-nya itu pada tanggal 10 Desember. Sehingga ini akan terjadi perubahan karena yang di Jawa Tengah itu solid, bahkan target ya sekurang-kurangnya 62% itu akan dicapai. Maka ini merupakan bagian dari dinamika. Tetapi undecided yang belum memilih itu kan masih sangat tinggi, 28%. Bahkan semula orang memperkirakan Prabowo bisa lebih tinggi, tetapi dengan berbagai praktek-praktek intimidasi itu ternyata hanya dapat 38%. Artinya apa? 62% itu suara yang akan digalang oleh Ganjar Mahfud. Pak, tapi di Banten belum ada sejarahnya Pak PDIP bisa menang selama Kalau menang tahun 2014 kami juara. 2016? Nggak ada juara. Ya 2019 terjadi pergeseran. Itu yang akan kita rebut kembali. Kalau angka yang belum menentukan sikap itu masih setinggi itu, artinya angka yang muncul itu masih belum stabil. Masih belum stabil. Jadi nanti menjelang pemilu, angka yang undecided makin hari akan makin menurun. Tapi lonjakan angka yang belum memilih itu menggambarkan ada yang kehilangan suara banyak. Pasti. Dan itu juga artinya ada yang mulai memikirkan kemana ya saya harus memilih. Jadi suaranya belum stabil. Dan itu artinya hasil surveinya juga tidak bisa dijadikan patokan. Karena kalau terjadi pergeseran yang signifikan dari tidak memilih kepada si A, si B, si C, hasil bisa berubah sama sekali. Betul ya? Itulah artinya kenapa hal begini itu baik aja untuk feedback. Tapi yang penting kita terus menjangkau semua, sampaikan gagasannya, dan mengajak kepada semuanya, silakan bandingkan. Silakan bandingkan. Lalu dari perbandingan itu, pikirkan mana yang kira-kira paling tepat untuk Indonesia ke depan. Gitu ya.